Yesus. Pada saat malam hari ini kita akan masuk di dalam perenungan kita pada perkataan Yesus yang ketiga. Di sini saudaraku, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kalau kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ada puji dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu jualah kami boleh ada hingga pada saat ini. Malam ini Bapa, kami bersama akan belajar dari kebenaran firman. Kiranya Engkau berkenan untuk menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika hamba-Mu bicara, maka umat-Mu yang mendengar boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan itu boleh menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kami, dan terlebih iman percaya kami boleh Tuhan kuatkan. Hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Perikop bacaan kita di saat malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27 yang menyatakan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap Injil itu punya penekanannya masing-masing yang dilatar belakangi oleh persoalan yang ada pada saat itu. Dan terkait dengan komunitas yang menjadi tujuan dari penulisan surat, maka Injil Yohanes saudaraku punya catatan tersendiri atau ciri tersendiri terkait dengan pemahamannya tentang kematian Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes, kematian Yesus itu adalah suatu pemuliaan atau peninggian Yesus yang dipandang sebagai raja yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Ya, jadi, saudaraku, kalau kita lihat akan Injil Yohanes itu memang dia sedikit berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena memang dari 4 Injil, dari 3 Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, hanya Injil Yohanes yang banyak bicara mengupas tentang Yesus. Ya, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Secara gamblang, penulis mempercakapkan tentang siapa Yesus. Dan memang saudaraku termasuk di dalamnya terkait dengan penderitaannya atau kematiannya. Kematian Yesus dipandang sebagai sebuah pemuliaan atau peninggian Yesus sebagai raja yang berkuasa dan mulia. Sehingga saudaraku termasuk di dalamnya ketika Yesus naik ke Golgota, dia memikul salibnya. Dan salib itu dalam pemahaman Yohanes, dia adalah tahta yang di atasnya sang raja berkuasa. Dan oleh karena itu saudaraku, ya, ketika Yesus berada di atas salib pun, si raja masih sempat untuk memberikan petunjuk tentang kehidupan masa depan dari ibu dan murid yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-26 dikatakan di sana, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
saudaraku, Yesus masih memperhatikan akan ibu dan murid yang dikasihinya. Ya, dikatakan di situ, Yesus melihat. Dan kemudian ketika dia melihat ibunya, dia melihat murid yang dikasihinya, lalu Yesus katakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian pada ayat 27, Yesus bilang kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Jadi kalau di sini saudaraku, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mempersiapkan akan kehidupan masa depan dari sang ibu yang dikasihinya. Dia tidak ingin ibunya itu menjadi seorang diri, ibunya itu terus bersedih dengan ketidak ada lagi dia, atau tidak lagi Yesus bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu Yesus mempersiapkan akan kehidupan masa depan dari sang ibu dengan menjadikan si ibu sebagai dalam bagian dari murid yang dikasihinya, dari murid yang dikasihinya. Dan sang murid kepada sang murid Yesus katakan, "Inilah ibumu." Jadi saudaraku, di sini kita lihat bahwa Yesus ingin agar sang murid menjaga ibunya, dan agar ibu yang dikasihinya dia tidak akan lagi merasa sendiri kalau Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Nah saudaraku yang dikasihi, apa yang bisa kita belajar dari hal ini saudaraku? Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah itu adalah Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, itu saudaraku. Jadi catatan pertama yang bisa kita lihat dari bacaan kita bahwa seperti halnya Yesus yang melihat akan masa depan dari ibu yang dikasihinya, dan dia ingin menjamin akan kelangsungan dan kebahagiaan hidup dari ibu yang dikasihinya, dia membuat si ibu menjadi bagian dari keluarga sang murid yang dikasihinya. Maka saudaraku, sama seperti kehidupan kita, Yesus, Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita, Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita. Oleh karena itu dia mempersiapkan hal-hal yang penting yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat ayat 27b. Dikatakan di sana, "Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa kepada sang murid pun dicatat oleh penulis Injil Yohanes bahwa sejak saat itu ia menerima ibu dari Yesus di dalam rumahnya. Itu memperlihatkan apa? Itu memperlihatkan akan ketaatan sang murid kepada perintah sang guru. Itu memperlihatkan akan ketaatan sang murid terhadap apa yang dikatakan oleh sang guru. Dan tentu saja saudaraku, itu berarti ya, bahwa untuk catatan yang kedua, untuk kehidupan kita boleh mengalami akan penyertaan Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan, menikmati akan semua yang Tuhan sudah persiapkan, dibutuhkan ketaatan. Nah, ini yang seringkali sulit saudaraku kita lakukan. Tapi belajar dari firman ini kita diajar bahwa mari kita menjadi orang-orang yang mau mentaati apa yang Yesus tentukan, apa yang Yesus atur, apa yang Yesus tetapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sikap Yesus bahwa di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesakitannya, saudara bayangkan itu dia sudah tergantung sekian waktu, dan itu pasti sesuatu keadaan yang sangat menyakitkan buat dia. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saudaraku, Yesus tetap peka. Yesus tetap peka dengan nasib dari sang ibu. Yesus peduli dengan kehidupan sang ibu. Dan
tapi betul-betul dia memikirkan akan apa yang dialami atau apa yang akan dirasakan oleh sang ibu nanti ketika dia tidak ada. Sikap Yesus itu, saudaraku, kiranya boleh menjadi sebuah model sikap kita. Seringkali, saudaraku, kalau kita berada dalam kesulitan, kita sedang berada dalam pergumulan, sepertinya kalau kita mau memperhatikan orang saya aja susah kok, ngapain mesti mikirin orang lain? Oh, saya sudah lagi bergumul kok, ngapain saya mesti susah mikirin orang lain? Tapi belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku, kita diajar untuk selalu peka dan peduli dengan kehadiran orang lain. Mengapa demikian? Karena ketika kita peka dan kita peduli dengan penderitaan orang lain, dan kita mau melakukan sesuatu untuk menolong saudara kita yang sedang dalam pergumulan, saudaraku, sebenarnya kita sedang menghadirkan kasih Allah dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam minggu penghayatan sengsara Yesus dengan belajar dari perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya pada hari ini diajar. Yang pertama, mari miliki kepekaan dan kepedulian terhadap pergumulan orang lain. Jangan hanya sibuk dengan diri sendiri. Jangan hanya sibuk dengan penderitaan sendiri. Dan kemudian melupakan bahwa di luar sana, ya di sekitar kita, juga ada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Berikan perhatian, berikan kepedulian kita kepada mereka. Supaya apa? Kehadiran kita bisa jadi berkah untuk mereka. Kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang tahu apa yang tepat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari serahkan kehidupan kita hanya di dalam tangan pengasihan Allah. Percayakan kehidupan kita pada Allah. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang terbaik dan tepat untuk hidup kita. Dan terakhir, saudaraku, untuk saudara dan saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bisa menikmati semua yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita, yang sudah Tuhan atur buat kita. Mari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena hanya dengan taat pada apa yang Tuhan perintahkan, hanya dengan taat pada apa yang sudah Tuhan tentukan, saudara dan saya akan dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat yang sudah dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat dalam penghayatan Minggu Sengsara ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin.